Pemirsa, Indonesia kembali berduka. Sehari setelah kecelakaan maut bus di Padang Panjang, terjadi lagi kecelakaan maut yang terjadi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Rabu pagi. Truk melaju tidak terkendali dan menabrak sebuah angkutan daerah yang membawa rombongan pelayat. 11 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya terluka. Batas nabrak kopada wong ya tadi keluar ya Allah wae kopadane asul-asul. Wih ya Allah ke rumah lu. Mangsal kopadane iso wong iso bledut nasiang ya Allah. Wih. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Oh, rata-rata putri Mbak Anu. Wedok. Ikut turunnya sudah tak siap. Ajeng, nggih. Ajeng. Bisa mendhet ngoten iki. Kepadane. Asmana iki. Sebelas orang tewas dan 6 lainnya luka-luka dalam kecelakaan truk di perbatasan Magelang, Purworejo, Jawa Tengah. Satu korban luka yang merupakan sopir truk dievakuasi ke RSUD Dr. Citrowardoyo, Jawa Tengah. Truk tronton pengangkut pasir terlibat kecelakaan dengan angkot yang membawa rombongan peziarah di Jalan Magelang, Purworejo, tepatnya di Desa Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Diduga truk mengalami remblong hingga akhirnya oleng dan menabrak angkot. 11 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka dalam kecelakaan truk di perbatasan Magelang, Purworejo, Jawa Tengah. Kelima korban tewas sudah teridentifikasi dan akan dipulangkan ke pihak keluarga. Sementara itu kondisi sopir truk tronton masih dalam perawatan di RSUD Citrowardoyo karena mengalami luka berat di bagian perut dan dada. Setelah ini keluarga kurang satu yang belum kesini, tetapi semua korban meninggal dunia sudah teridentifikasi ya, oleh Inafis tadi, dan setelah ini akan diserahkan ke keluarga karena memang pihak keluarga menginginkan untuk segera dibawa pulang. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk yang menabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah dengan korban 11 meninggal dunia. Sementara itu truk bermuatan pasir yang kondisinya terbalik di sisi jalan juga sudah dievakuasi petugas. Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan truk dengan angkot di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi serta memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Dugaan sementara, truk mengalami remblong saat melintas di jalanan menurun. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan di kedua arahnya. Polisi mengatur lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk memperlancar arus kendaraan. Rumah Sakit Bayangkara mengidentifikasi 12 jenazah korban kecelakaan maut bus terguling di Padang Panjang, Sumatera Barat. 3 diantaranya merupakan warga Kota Bekasi.
Sejumlah ambulan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat membawa korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera yang terguling di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Seluruh korban kecelakaan dalam tragedi maut di Bukit Surungan, Padang Panjang telah dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari data sementara, 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim Inafis Polda Sumatera Barat menyebut seluruh korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi, di mana korban teridentifikasi 7 laki-laki, 5 perempuan, dan 2 diantaranya masih anak-anak. Ada dari Medan, kemudian ada dari Jakarta ya. Berarti sudah teridentifikasi semua, Dok? Semua sudah teridentifikasi, jadi jenazah yang masuk ke rumah sakit RSUD Padang Panjang itu sebanyak 12 jenazah, 10 jenazah dewasa dan 2 jenazah anak-anak. Nah, 10 jenazah dewasa ini teridentifikasi dengan sidik jari yang dilaksanakan oleh tim Inafis Polres Padang Panjang. Kemudian 2 orang lagi yaitu anak-anak teridentifikasi dengan data medis dan data sekunder. Sementara 3 dari 12 korban jiwa kecelakaan bus antar lintas Sumatera diketahui merupakan warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketiga korban terdiri dari seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 1 dan 6 tahun, warga perumahan Pesona Bumi, Aga Mustika Jaya. Ketiganya diketahui menumpang bus naas tersebut saat hendak pulang ke kampung halamannya. Untuk korbannya menurut informasi 3 orang, ibu beserta 2 orang anak. Oh, 2 anaknya. Sedangkan suluk suaminya kerja? Kalau kebetulan suami yang saya dapat informasi nggak ikut. Oh, nggak ikut. Usai berhasil diidentifikasi, 3 jenazah korban asal Medan yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang telah diserahkan ke pihak keluarga. Penyerahan jenazah beserta dokumen dan barang-barang milik korban diserahkan secara simbolis di depan posko DVI Polda Sumbar yang berada di RSUD Padang Panjang. Sementara pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat menyebutkan 4 jenazah yang disemayamkan di sana belum diambil pihak keluarga. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT untuk menginvestigasi penyebab pasti kecelakaan bus di Padang Panjang yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 3 Sumatera Barat sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi di daerah masih terus melakukan investigasi penyebab kecelakaan bus. Pada tahap awal, penyidik melakukan pencocokan dokumen kendaraan dengan kondisi fisik bus. BPTD bersama dengan tim KNKT mendatangi lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Bus antar lintas Sumatera yang mengangkut 35 penumpang diduga mengalami gangguan pada sistem rem saat memasuki turunan curam di Bukit Surungan sekitar 100 meter dari pintu keluar Terminal Busur, Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibatnya 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan sehari. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. 1 dari 4 jenazah korban kecelakaan bus di Padang Panjang yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar asal Sumatera Utara Rabu pagi dijemput oleh keluarga. 1 jenazah atas nama Aryudi 38 tahun asal dari Serdang, Sumatera Utara
Rabu pagi dijemput oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang. Pihak keluarga saat ini berada di posko antemortem Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar yang ada di Kota Padang untuk mencocokkan identitas dan data korban. Rencananya jenazah akan dibawa melalui perjalanan darat dengan ambulans untuk dibawa langsung ke Deli Serdang, Sumatera Utara setelah proses pencocokan identitas korban di posko antemortem selesai. Sementara itu 3 jenazah lain masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar menunggu penjemputan oleh pihak keluarga. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, perseteruan selebgram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Lisa secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Usai mantan gubernur melaporkan Lisa karena tak terima terus disudutkan, kini Lisa Mariana menuntut Ridwan Kamil secara perdata. Laporan dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum. Adanya perkara gugatan perdata atas nama penggugat Lisa Mariana Presley terhadap tergugat Muhammad Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung. Sudah masuk baru kemarin ini dan ditentukan oleh majelis waktu hari Senin Selasa tanggal 26 ya. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bahwa anak Isya itu anak dari Ridwan Kamil. Perseteruan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat dengan model majalah dewasa ini mencuat setelah Lisa menggugah serangkaian bukti ke media sosial yang menunjukkan adanya hubungan di antara keduanya di masa lalu. Ia mengaku telah memiliki seorang anak dari hubungan tersebut, namun tidak mendapat nafkah maupun tanggung jawab dari RK. Dari Bandung, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya model Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul ke publik. Lisa mengklaim berpacaran dengan RK dan mengaku sempat diberi sejumlah uang oleh RK untuk menggugurkan kandungannya. Model majalah dewasa Lisa Mariana yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik. Lisa membeberkan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil. Ia mengaku berkenalan dengan RK melalui pesan di Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Lisa mengeklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Lisa juga menyebut sempat dikirimi uang oleh RK agar bersedia menggugurkan kandungannya. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu di Windar Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang tuh ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian itu. Ya, saya menelpon Pak RK
saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kalau itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena badan sudah hamil. Gitu. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. 100% yakin. Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Sementara itu, usai Lisa Mariana buka-bukaan terkait hubungannya dengan RK, media sosial milik RK diduga dibajak. Unggahan RK di Instagram ini menghebohkan warganet dan mengundang ribuan komentar. Dalam unggahan pertama tertulis Ridwan Kamil, tanggung jawab, jangan lari. Dan pada unggahan kedua tertulis, selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami. Asisten pribadi RK melalui akun Instagramnya menyebut akun RK saat ini sedang dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian Makassar menangkap seorang aparatur sipil negara yang merupakan pelaku pelecehan seksual, di mana salah satunya adalah seorang komika. Polisi menangkap pelaku SD, seorang ahli agama di sebuah masjid di kota Makassar. Pelaku juga merupakan pegawai negeri sipil. Dalam penyelidikan polisi, tersangka sudah mengakui telah melecehkan 16 orang santrinya sejak 2004 lalu. Polisi masih mencari kemungkinan adanya korban lain, termasuk seorang komika Bandung, EP, untuk diperiksa penyidik Polrestabes Makassar. Komika EP menceritakan pengalaman pahitnya di akun Instagram pribadinya menjadi korban kekerasan seksual di masa lalu saat berusia remaja. Predator anak ini melakukan aksi bejatnya dengan modus ingin mengetahui apakah santrinya sudah akil balik atau belum. Pelaku meminta para korban untuk berjanji tidak melapor ke orang lain. Dugaannya ada lebih dari 10 orang, nanti masih kita cari korbannya. Dan ini sudah menangkap satu orang tersangka. Nah, tersangka ini sudah mengakui dia mencapai sekitar 16 orang. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik. MKD sendiri telah memeriksa pihak pengadu. Musisi Ryan Pono melaporkan musisi Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan dugaan penghinaan marga. Sebelumnya Ryan Pono telah melaporkan Ahmad Dhani ke Barreskrim Mabes Polri. Ryan mengaku tidak terima marga dalam namanya kembali diplesetkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Terkait laporan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan telah memeriksa pelapor. Menurut Wakil Ketua MKD, ada 2 kasus yang diperiksa. Kasus yang pertama adalah terkait dengan pernyataan Ahmad Dhani saat rapat Komisi 10 DPR RI bersama dengan PSSI yang dianggap mengandung muatan rasis. Sementara kasus kedua terkait dengan pernyataan memplesetkan marga Pono menjadi porno yang dilaporkan oleh musisi Rayandi Rohi Pono alias Ryan Pono. Pertama Joko Swarovski ya. Ya, Joko Swarovski ya. Menyampaikan
keprihatinan dan keberatannya bahwa pernyataan-pernyataan seorang anggota DPR di dalam rapat dengar pendapat ya terkait dengan pembahasan waktu itu Timnas ya yang dihadiri oleh Ketua PSSI menyampaikan pendapat-pendapatnya yang terselip ada narasi berbau rasis. Ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru yaitu sebagai anggota Dewan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft dan Gates Foundation, Bill Gates, di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Keduanya menggelar pertemuan tertutup membahas sejumlah isu strategis. Pendiri Microsoft dan Gates Foundation sekaligus tokoh filantropis Bill Gates tiba di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Kehadiran Bill Gates disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Keduanya kemudian menggelar pertemuan tertutup membahas berbagai isu strategis dan kerjasama di sejumlah bidang. Bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. I just announced that I've decided to convene our council for the national awards. You know, Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. And yeah, Indonesia is one of the first to launch that. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bill Gates telah memberikan dana hibah lebih dari 159 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Dana hibah ini akan banyak dialokasikan ke sektor kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iJus melaporkan. Pemirsa, usai bertemu di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto mengajak tokoh filantropis Bill Gates untuk meninjau program makan bergizi gratis di SDN Jatino 3 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kehadiran keduanya disambut antusias oleh para siswa. Sorak-sorai para siswa mewarnai kedatangan Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates, di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu siang. Presiden Prabowo mengajak Bill Gates untuk melihat langsung pelaksanaan program unggulannya makan bergizi gratis. Prabowo memperlihatkan tumpukan kotak makan berbahan stainless steel yang siap dibagikan kepada seluruh siswa sekolah. Kepala negara pun membuka salah satu kotak makan tersebut untuk memperlihatkan menu makan gratis yang disajikan. Keduanya kemudian melanjutkan peninjauan ke dalam ruang kelas untuk melihat langsung pembagian makan siang gratis kepada siswa sekolah dasar. Usai meninjau pelaksanaan MBG di dua kelas berbeda, Presiden dan Bill Gates beserta rombongan juga melihat pemeriksaan kesehatan gratis di SD tersebut, salah satunya kebersihan mulut dan gigi. Dari Jakarta, tim liputan iJus melaporkan.
Pemirsa, tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft Bill Gates memberikan dana hibah yang fantastis ke pemerintah Indonesia. Apakah ini adalah indikasi semakin lancarnya pendanaan di program makan bergizi gratis? Kita akan membahasnya dengan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Philips Vermonte. Halo, selamat malam Pak Philips. Selamat malam Mas Camar, apa kabar? Baik Pak Philips, terima kasih setelah bergabung bersama dengan Sindo Prime. Pak Philips, sebetulnya apa makna strategis yang Anda lihat dari pertemuan Presiden Prabowo bersama dengan Bill Gates? Ya, saya kira ada beberapa hal makna strategis dari kunjungan Bill Gates ke Indonesia yang diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, seperti tadi disampaikan juga oleh video yang ditampilkan, Bill Gates adalah seorang filantropis. Artinya dia adalah sebuah entitas individu non-negara. Tetapi perhatian yang besar pada program seperti makan bergizi gratis ini dan juga bantuannya melalui yayasan yang dia miliki itu menandakan bahwa betapa pentingnya sebetulnya keterlibatan semua pihak dalam hal melaksanakan berbagai program pembangunan kita di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Bill Gates dalam program-programnya melalui bantuan di sektor kesehatan dan juga apresiasinya terhadap misalnya penanganan polio, malaria, tuberkulosis dan lain-lain. Kehadiran Bill Gates sebagai seorang filantropis di sini mengingatkan pada kita bahwa program yang dilaksanakan pemerintah ini, yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, itu juga memerlukan dukungan dari semua pihak, tidak hanya negara. Itu saya kira makna strategis yang pertama. Makna strategis yang kedua adalah bahwa program seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, itu adalah concern seluruh dunia. Jadi tidak hanya Indonesia yang melakukan program ini, dan juga seperti disampaikan oleh beberapa pihak, para menteri dan juga Bill Gates sendiri, bahwa program semacam ini pada akhirnya akan membawa kesejahteraan pada masyarakat dan juga akan menurunkan berbagai hal yang selama ini menjadi concern, tingkat penyakit malaria yang tinggi, TBC, dan lain-lain. Jadi saya kira ada dua makna strategis dari kunjungan Bill Gates kali ini ke Indonesia. Baik, Pak Philips, mengingat pertemuan sebelumnya dilakukan secara tertutup, kemudian juga Anda sempat sampaikan bahwa nampaknya Bill Gates memiliki ketertarikan dengan program makan bergizi gratis. Apakah Anda melihat ada peluang kolaborasi jangka panjang akan hal ini? Saya kira iya, karena program kesehatan, nutrisi, vaksin dan seterusnya itu adalah wilayah kerja dari Yayasan Gates Foundation yang dia dirikan juga gitu. Karena itu adalah bukan hanya ketertarikan tetapi mungkin passion dan komitmen lama kepada Bill Gates. Kalau kita tengok pada manifesto yayasannya adalah bahwa mereka ingin mengatasi inequalities di seluruh dunia kalau bisa. Karena faktor inequality ini atau kesenjangan ini antara lain sangat terlihat pada akses publik mengenai gizi, aspek publik mengenai fasilitas kesehatan, dan juga tingkat pelayanan kesehatan di berbagai negara, khususnya negara berkembang, yang sangat perlu ditingkatkan. Karena itu Bill Gates melalui yayasannya, Gates Foundation, sudah lama mengkonsentrasikan bantuan dan kegiatannya di sektor-sektor yang terkait dengan nutrisi dan juga kesehatan. Karena itu sangat wajar dan sangat masuk akal bagi Bill Gates, seorang filantropis, untuk bisa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui program makan bergizi gratis. Di dalamnya termaksud juga aspek-aspek kesehatan, seperti program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dua-duanya termasuk dalam Astacita, yaitu cek kesehatan gratis. Jangan lupa Mas Camara, bahwa program makan bergizi gratis itu juga meliputi pemberian gizi untuk program ibu hamil dan juga ibu menyusui. Dan kita tahu Bill Gates ketika mengunjungi SD Jati 030 Gadung yang tadi disampaikan oleh Mas Camara itu ketika meninjau MBG, beliau juga mengapresiasi dan menekankan pentingnya nutrisi pada 1000 hari pertama ibu hamil. Itu adalah sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui program makan bergizi gratis ini, untuk anak-anak dicukupkan gizinya, untuk ibu hamil
dicukupkan gizinya juga. Dan ini mungkin aspek yang sangat diperhatikan oleh Bill Gates dalam kunjungannya kali ini. Baik, selain aspek dari makan bergizi gratis, kemudian juga tadi berbicara masalah kesehatan, tentunya angka, kalau kita lihat angka 2,6 triliun rupiah atau 159 US dollar, bukan angka yang sedikit. Dan ini saya ingin bertanya berkaitan dengan posisi pemerintah. Salah satunya adalah untuk kesehatan, masalah vaksin TBC buatan Gates Foundation. Bagaimana posisi pemerintah dalam hal ini? Apakah nantinya akan melibatkan yayasan di Indonesia seperti Bio Farma? Kalau mengenai detail kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, tentu saja itu masih dibicarakan, dan kita tahu Bill Gates, Presiden juga tadi didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Yang jelas persoalan TBC termasuk dalam program Astacita, dan itu adalah tantangan Indonesia yang cukup pelik mengenai usaha-usaha pemberantasan TBC ini. Hari ini tingkat insiden TBC yang dialami, masih kita hadapi di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia ya. Ada 800.000 lebih kasus dengan kematian sekitar 93.000 per tahun. Ini angka cukup tinggi, bukan terjadi tahun ini, tetapi ini adalah angka rata-rata yang sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Karena itu vaksin TBC yang disiapkan oleh dan dibantu oleh Gates Foundation ini akan diuji cobakan juga di Indonesia, dan juga telah mendapatkan dukungan positif dari Ikatan Dokter Indonesia, karena ini adalah penyakit yang dianggap sebagai endemik di Indonesia, dan karena itu Indonesia tidak bisa sendirian juga dalam mengelola dan memberantas penyakit TBC, dan kita mengapresiasi dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Bill Gates melalui yayasannya Gates Foundation terkait dengan pemberantasan TBC ini. Oke, Pak Philips, ini tentunya menjadi salah satu kerjasama internasional yang luar biasa. Tapi tadi saya sempat membaca bahwasanya Presiden Prabowo ini sempat berkelakar bahwasanya Bill Gates ini lebih Pancasila dari kita. Bagaimana Anda memandang komunikasi itu? Apakah ini menjadi indikasi bahwa kerjasama ini akan berjalan panjang dan juga memberikan dampak yang positif? Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menyatakan bahwa kita ingin berteman dengan semua entitas, apakah itu aktor negara, non-negara, dan lain-lain, yang mendukung dan mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena itu adalah amanat konstitusi, dan juga termaktub dalam ideologi negara Pancasila bahwa negara ini harus memiliki keadilan sosial, di dalamnya termasuk akses pemenuhan hak-hak warga negara, termasuk akses pada pelayanan kesehatan. Karena itu orang-orang seperti Bill Gates, seorang filantropis yang punya perhatian, komitmen, dan juga dia menyisihkan uangnya, sumber daya yang dia miliki, jaringan, tentu saja, dan itu juga diberikan bantuan kepada Indonesia. Tentu saja buat Indonesia dia adalah seorang teman. Dan karena itu wajar ketika Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Bill Gates mungkin adalah orang yang lebih Pancasilais. Cara berkomunikasi untuk memberikan semacam vibes yang positif begitu ya sebagai seorang teman. Nah, Pak Philips, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan simak pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut persentase kasus keracunan makanan sekitar 0,005% dari 3,4 juta penerima manfaat. Ini artinya Prabowo menilai bahwa program makan bergizi gratis berhasil 99,99%. Di awal Mei hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%.
Baik, Pak Philip, kita akan lanjutkan dialog tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwasanya keberhasilan MBG 99,99%. Apa sebetulnya indikator yang membuat hal tersebut selain dari angka ataupun juga tingkat keracunan yang cukup sedikit? Ya, program makan bergizi gratis ini adalah sebetulnya program yang masif dan sifatnya struktural. Karena ini adalah intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mungkin pertama kalinya dalam sejarah Republik. Dan karena dia sifatnya adalah program yang massal, dia melibatkan banyak pihak, mulai dari supplier, dapur, ahli gizi, delivery, yang mengantarkan, yang mendistribusikan, yang membagikan di kelas, dan juga siswa-siswanya yang menerima, sehingga dia memiliki rantai produksi dan rantai delivery yang cukup panjang. Bahwa kita sudah bisa melakukannya hari ini hingga penerimaannya lebih dari 3 juta orang, itu tentu saja adalah sebuah keberhasilan, mengingat program ini baru berjalan beberapa bulan. Tentu saja Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kasus-kasus keracunan ini harus dihadapi dan diselesaikan dan dijadikan bahan evaluasi, dan juga Presiden sudah memerintahkan agar proses-proses penyediaan makan bergizi gratis ini tetap memenuhi standar kesehatan. Beberapa waktu yang lalu misalnya Presiden Prabowo melakukan briefing langsung kepada pengelola SPPG atau pengelola dapur dari seluruh Indonesia untuk memberi support, dukungan moral, dan juga memberikan arahan terkait dengan program MBG ini, bahwa ada kasus-kasus keracunan itu telah diberitakan oleh media dan juga di follow up oleh BGN, dan itu akan diperbaiki, tetapi kita akan tetap terus berjalan sambil memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Saya kira mengingat jumlah penerima yang besar dengan relatif jumlah yang tadi persentasenya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kita tentu saja memiliki motivasi yang besar untuk terus melanjutkan program ini sambil memperbaiki hal-hal apa yang menjadi penyebab bila terjadi keracunan di suatu wilayah dan bagaimana standar operating procedure untuk menangani hal tersebut. Saya kira pihak Badan Gizi Nasional sudah secara terus-menerus mengevaluasi dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis ini di lapangan. Baik, begitu, Pak Philip. Ya, Camat. Ya, Pak Philip, ini terakhir closing statement singkat saja. Kita lihat Prabowo Subianto dari awal menjabat sampai dengan saat ini sering melakukan lawatan, kemudian juga Presiden sering menerima lawatan dari berbagai tokoh dunia. Apa sebetulnya fokus yang ingin dicapai? Apakah berkaitan dengan kerjasama internasional atau seperti apa? Silakan. Mungkin perlu saya sampaikan begini, bahwa kita perlu melakukan diplomasi internasional, antara lain untuk ikut menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Yang kedua, dari sisi pembangunan ekonomi, tidak hanya sumber-sumber daya ekonomi domestik yang harus dimobilisasi, tetapi dia tentu saja melibatkan investasi dan juga perdagangan dengan negara lain. Karena itu kita harus memiliki hubungan baik dengan semua negara di mana kita bisa mencapai kepentingan nasional kita. Yang ketiga, kunjungan-kunjungan ini dan juga lawatan dari berbagai pemimpin dunia ke Indonesia sebetulnya juga memberikan pesan bahwa Indonesia adalah negara yang cukup diperhatikan, cukup penting. Kita adalah negara G20, kita negara besar, dan kita bisa melakukan kontribusi kepada dunia. Di sisi yang lain kita juga bisa mendapatkan sumber daya untuk pembangunan ekonomi kita sendiri. Oke, baik, terima kasih juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philip Vermonte sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, Pak Philip. Salam sehat, Mas. Terima kasih. Ya, pemirsa, ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for. I got notice about.
Alright, Bobby. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kartanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bobby yang berada di dalam stroller seraya menyambut kehadiran tokoh filantropi dunia tersebut. Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka ikan dari stroller pemberian dirinya sebagai tanda perkenalannya dengan Bobby. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for, I got notice about, all right, Bobby. You're famous. Sambil memegang boneka paus berwarna hitam putih, Bill Gates menggoda Bobby yang duduk manis di atas stroller dengan menyebut Bobby sangat terkenal. Tak hanya itu, usai berjumpa dengan Bobby, Presiden Prabowo juga menyerahkan cendera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk yang menabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah dengan korban 11 meninggal dunia. Sementara itu truk bermuatan pasir yang kondisinya terbalik di sisi jalan juga sudah dievakuasi oleh petugas. Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan truk dengan angkot di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi serta memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Dugaan sementara truk mengalami remblong saat melintas di jalanan menurun. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT untuk menginvestigasi penyebab pasti kecelakaan bus di Padang Panjang yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. Pada tahap awal, penyidik melakukan pencocokan dokumen kendaraan dengan kondisi fisik bus. BPTD bersama dengan tim KNKT mendatangi lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Bus antar lintas Sumatera yang mengangkut 35 penumpang diduga mengalami gangguan pada sistem rem saat memasuki turunan curam di Bukit Surungan, sekitar 100 meter dari pintu keluar Terminal Busur, Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibatnya 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya mengalami luka-luka. Lagi-lagi dugaan remblong menjadi penyebab peristiwa ini. Dua kecelakaan maut tersebut menggugah kesadaran akan pentingnya pengawasan kelaikan kendaraan, kecakapan berkendara, serta infrastruktur jalan. Langsung saja kita akan bahas bersama dengan para narasumber, Senior Investigator KNKT Ahmad Wildan dan juga Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijowarno. Halo, selamat malam Pak Joko dan juga Pak Wildan. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Wildan terlebih dahulu. Pak Wildan melihat adanya dua kecelakaan hanya berselang 1 hari. Apa temuan-temuan yang seharusnya menjadi fokus untuk bisa menjadi pelajaran untuk kita semua? Ya, dalam hal ini KNKT sudah menurunkan tim, tapi kami belum memiliki cukup faktual yang dapat menjelaskan secara teknis apa yang terjadi di sana. Namun kalau kita belajar dari kejadian-kejadian kegagalan pengereman maupun remblong yang terjadi di seluruh Indonesia dari tahun 2016 sampai 2025 ini, hampir semuanya 99% itu terjadi di jalan menurun. Ini menandakan bahwa jalan menurun adalah jalan yang berisiko bagi kendaraan besar untuk mengalami kegagalan pengereman atau remblong ini. Di sini perlu ada hal-hal yang harus menjadi perhatian, terutama bagi para pengemudi, yaitu terkait dengan prosedur penggunaan sistem rem di jalan menurun, di mana mereka harus menggunakan engine brake, exhaust brake, dan kalau dari retarder. Tapi ketika pengemudi menggunakan gigi tinggi di sana, maka dia akan dipaksa untuk melakukan pengereman panjang dan berulang.
dan ini akan meningkatkan resiko terhadap kegagalan pengereman ataupun remblong tadi. Oke. Baik, Pak Wildan, berarti memang yang menjadi salah satu fokus adalah berkaitan dengan remblong yang terus terjadi. Saya akan ke Pak Joko. Pak Joko, bagaimana Anda memandang dua kecelakaan ini yang terjadi secara berurutan, hanya selang 1 hari, dalam konteks manajemen transportasi, apa yang perlu diperbaiki? Ya, saya kira cukup banyak yang diperbaiki ya. Kami menyorot itu adalah masalah anggaran sebenarnya. Ketika anggaran itu ada untuk keselamatan, masih tetap ada kecelakaan cukup banyak. Apalagi sekarang anggaran keselamatan itu banyak yang dipangkas. Sehingga mesti pemerintah untuk melakukan monitoring, evaluasi, pemeliharaan keselamatan itu hilang sama sekali. Bahkan anggaran KNKT aja tuh dipotong habis-habisan. Ini Pak Wildan, teman-teman, kalau ada kecelakaan tuh bingung uangnya dari mana. Gitu kan. Nah, itu masalah utama sebenarnya. Ya, jadi kalau teknis, saya kira nanti kita lihat hasil investigasi dari KNKT, tapi ini masalah penting. Karena ini 2 hari berturut, semoga besok tidak ada kecelakaan lah. Berharapnya begitu ya, tapi siapa yang menjamin kan dengan kondisi yang seperti ini, di mana teman-teman perhubungan yang mereka mestinya melakukan pengawasan ya ke daerah-daerah itu tidak bisa dilakukan karena memang tidak ada anggaran. Jadi selalu lepas semuanya, ya berjalan masing-masing ini. Baik, ya. Saya akan konfirmasi langsung ke Pak Wildan. Pak Wildan, tadi sempat disebutkan oleh Pak Joko bahwasanya efisiensi anggaran juga terjadi di KNKT. Apakah benar dan apakah cukup mempengaruhi bagaimana KNKT untuk bisa bertindak dan juga melaksanakan tupoksinya? Ya, memang untuk masalah efisiensi ini menimpa hampir semua ke kementerian dan lembaga dan termasuk juga KNKT. Di sini makanya kami benar-benar harus berhitung dengan cermat mana yang akan kita investigasi, dan ketika kita menurunkan investigasi kita batasi jumlah orangnya, kita batasi harinya, dan ini jelas pastinya tentu akan ada berdampak terhadap dari kualitas pada investigasi itu sendiri. Namun demikian, apapun kita tetap akan berupaya melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini dengan tetap bekerja dengan apapun yang terjadi, apapun anggarannya. Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap keselamatan jalan di Indonesia. Oke, baik. Pak Wildan, apakah ada langkah-langkah khusus yang dilakukan dengan efisiensi yang dilakukan seperti ini supaya bagaimana KNKT melaksanakan tugasnya tetap maksimal? Ya, kita tadi melakukan efisiensi yang pertama untuk kecelakaan-kecelakaan tertentu yang kita bisa melakukan secara tabletop investigation, artinya kita investigasi dari Jakarta, ya kita lakukan secara tabletop tadi, secara kita remote, kita minta datanya dan sebagainya. Namun ketika sesuatu yang kita harus turun, nah kita batasi, orangnya hanya 2 orang. Kemudian harinya juga kita batasi, nggak boleh lebih dari 3 hari, 2 hari selesai, kembali dan sebagainya. Baik, Pak Wildan dan Pak Joko, sebelum kita melanjutkan dialog kita hari ini, dapat kami informasikan bahwasanya sebelumnya kami sudah mengundang pihak dari Kementerian Perhubungan namun belum bisa bergabung pada hari ini. Saya akan ke Pak Joko. Pak Joko melihat ada beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, baik itu remblong, kemudian juga kita bisa lihat dari kondisi jalan yang menurun gitu. Apa sebetulnya yang harus diperbaiki dari hal tersebut atau langkah-langkah preventif lainnya yang bisa kita lakukan selaku masyarakat? Nah, ini sebenarnya kalau masyarakat hanya bisa berdoa saja. Ya, mau gimana lagi? Saya tadi katakan di awal, ya, salah satunya untuk pemeliharaan fasilitas keselamatan. Apa itu keselamatan? Memelihara rambu lalu lintas, ya. Rambu-rambu itu harus dipelihara. Jadi kalau sudah kusam-kusam harus dibersihkan, ada dahan-dahan harus dipotong, itu kan harus dilakukan, ya. Kemudian marka jangan sampai kusam. Nah, yang ketiga adalah penerangan jalan PJU. Nah, kalau sudah mati malam hari siapa yang mau tanggung jawab? Nah, ini kan penting. Sepele tapi itu berbahaya. Itu tidak ada anggarannya, lantas gimana ya? Kita suruh berdoa saja sekarang. Baik,
Pak Joko, ini mengenai fasilitas yang sempat Anda soroti. Artinya, apakah Anda menilai perlu ada reformasi besar-besaran yang perlu dilakukan dalam pengelolaan moda transportasi dan juga fasilitas negara? Ya, yang jelas itu dari awal, sejak awal tahun kami sudah ingatkan, jangan dipotong anggaran untuk keselamatan. Ya, itu penting kata kuncinya. Ya, kemudian Direktorat Keselamatan diaktifkan kembali. Karena direktorat itulah yang melakukan nantinya selain ada riset, kemudian sosialisasi dan sebagainya. Tapi ini kan tidak ada, ya. Kemudian hal-hal lainnya juga berkenaan dengan teman-teman pusat di daerah dananya BPTD. Mereka tentunya ada kewajiban melakukan sosialisasi, kemudian monitoring, pertemuan dengan pembinaan-pembinaan di daerah. Dan baik itu pada operator, pada supir, kemudian konsolidasi dengan beberapa Pemda, ini juga tidak dianggarkan. Jadi seolah-olah tidak ada kerjasama antara pusat dan daerah. Nah ini kan seperti lepas semua lah, ya. Jadi kami juga berpikir ini apa gunanya Indonesia membentuk SDM yang bagus, ya kualitasnya karena MBG, tapi ternyata taruhannya nyawa di jalan. Jadi seolah-olah hilang nanti kita bentuk SDM yang unggul-unggul mati di jalan raya. Ini kan nggak imbang. Bukan kami anti MBG itu tidak, itu sangat bagus sekali. Ya, tapi tentunya ini jangan sampai mengabaikan anggaran untuk keselamatan. Baik Pak Joko, saya akan kembali ke Pak Wildan. Pak Wildan, berkaitan dengan dua kecelakaan parah yang terjadi dan merenggut 10 dan juga 12 nyawa masyarakat Indonesia. Apa Anda memiliki data spesifik mengenai temuan-temuan dari KNKT, apa yang terjadi mengenai remblong tadi, kemudian Anda bisa sampaikan kepada kami informasi-informasi yang mungkin ini perlu menjadi perhatian bagi Kementerian Perhubungan. Pak Wildan, silakan. Baik. Sebenarnya kegagalan pengereman dan remblong itu seharusnya tidak perlu terjadi. Seperti di Amerika Serikat itu paling setahun hanya sekali. Di Jepang itu 5 tahun hanya 2 kali. Dan kalau kita bicara risiko dengan pesawat dengan jalan, risikonya tinggian pesawat. Dan mereka hampir nggak pernah remblong. Pertanyaan kenapa bisa gitu? Karena semuanya, baik pilot, pengemudi truk di Amerika, pengemudi truk dan bus di Jepang, semuanya diajari prosedur caranya melalui jalan menurun. Jalan menurun di semua negara semua banyak. Pertanyaannya di Indonesia, semua pengemudi kita itu belajar atau tidak? Gak ada yang mengajari secara terstruktur dan sistematis. Oleh sebab itu, kalau saya katakan, saya pernah ditanya, kira-kira gimana? Ya, selama pengemudi kita nggak terdidik dengan baik, tidak mengerti caranya melalui jalan menurun dengan baik, maka remblong itu akan terjadi bisa di mana saja dan kapan saja. Tinggal arisan aja. Dia bisa kapan aja terjadi, di mana saja. Kalau kita mau kendalikan hazardnya dengan membuat edukasi yang benar, dengan sekolah pengemudi yang benar, dengan sertifikasi pengemudi yang benar terhadap pengemudi bus dan truk, maka itu akan bisa dieliminasi dengan cepat, seperti halnya di negara-negara lain. Setahun hanya sekali loh. Kita ribuan Pak setahun. Baik Pak Wildan, saya akan ke Pak Joko. Pak Joko, apakah Anda setuju bahwasanya pengawasan dan juga peningkatan skill bagi SDM atau supir ini perlu ditingkatkan agar tidak terjadi hal serupa? Sangat setuju sekali ya. Karena apapun hebatnya orang manusia itu, dia perlu ya minimal setahun atau sekali atau 2 kali, minimal 1 kali lah ada refreshing lah ya bagi pengemudi. Tapi kembali lagi lah, uangnya dari mana? Dihilangkan semua. Sudah refreshing aja masih apalagi tidak ada sama sekali. Ya, belum lagi kita bicara upah standar pengemudi sangat rendah sekali. Nanti mereka sudah di racing, dapat sertifikat, ternyata pendapatannya rendah, itu juga tidak maksimal. Artinya sekarang kita lihat pemerintah akan punya target 2026 zero atau ya kita apresiasi lah. Ya, meskipun di situ masih ada kekurangannya. Jangan lupa angkutan barang ya, itu punglinya luar biasa. Mulai baju seragam sampai tidak pakai baju. Itu harus masuk programnya AHY. Ya, bagaimana memberantas pungli. Ya,
Baik, Pak Joko, tadi Anda sempat singgung mengenai refreshing. Apakah refreshing itu tanggung jawab dari pemerintah atau pengusaha otobus atau seperti apa, Pak Joko? Mungkin banyak masyarakat awam yang belum tahu. Ya, tentunya itu pemerintah juga, gitu kan. Tadi Pak Widat sudah bilang ya. Oke. Karena ini adalah bagaimana melakukan pembinaan teknis lah, ya. Nah, itu dilakukan oleh pemerintah dan itu kan jumlahnya ribuan, Pak. Sopir truk itu mungkin sekitar 4.000-an itu ada, ya. Nah sekarang jumlah sopir truk sudah makin berkurang. Jadi yang terjadi di lapangan itu mungkin kan skill mereka ya yang penting bisa injak pedal aja sudah, tapi pengetahuannya juga sangat minim gitu kan. Nah ini perlu dilakukan refreshing juga terhadap mereka itu. Oke, baik, saya akan ke Pak Wildan. Pak Wildan, berkaitan dengan kecakapan pengemudi. Bagaimana sejauh ini peningkatan dari kecakapan pengemudi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk dari segi pengawasannya? Ya, sebenarnya kami belum melihat suatu upaya yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi hasil temuan-temuan kami, finding kami adalah hampir semuanya bus dan truk yang mengalami remblong di jalan menurun itu semuanya menggunakan gigi tinggi. Mereka tidak memanfaatkan engine brake, mereka nggak memanfaatkan exhaust brake. Artinya pengetahuan knowledge ini yang jadi titik pangkal, dan ketika kami cek ternyata hal itu juga tidak ada di dalam mekanisme pengambilan SIM P1 maupun P2. Ketika kami cek ke pelatihan-pelatihan itu juga nggak ada materi. Artinya kalau kita tanya kok bisa mereka nggak tahu, ya pertanyaannya siapa yang mengajari? Di SIM P1 P2 juga nggak ada materi itu, di materi-materi pelatihan juga nggak ada. Nah ini yang harus kita gerakan bersama. Ini menjadi materi-materi utama agar mereka bisa paham bagaimana cara melaluinya. Tadi saya katakan, pilot, kenapa mereka nggak pernah remblong? Karena setiap mereka melakukan recurrent atau pengulangan atau refreshing tadi disampaikan Pak Joko, mereka tuh diajari caranya landing. Jadi bagaimana mereka, walaupun mereka udah berkali-kali terbang, tapi mereka tetap diingatkan gimana caranya landing, memanfaatkan namanya reverse thrust dan sebagainya. Oke, baik, terakhir mungkin kepada Pak Joko. Pak Joko, apakah ini sebetulnya harus ada perbaikan dari regulasi fundamental dan juga sistem yang dilakukan supaya skill dari para pengemudi ini betul-betul bisa diperhatikan, tidak hanya sekedar memiliki SIM B atau SIM C? Ya itu tadi, SIM itu kan membutuhkan kecakapan, ya, keahlian, bukan jual beli seperti sekarang ini. Pengambilan SIM itu harus dilakukan reformasi. Mahasiswa saya itu kalau saya tanya, nggak satu pun ikut tes itu dapat SIM-nya 2, Pak. Ya, ini terbuka aja. Itu polisi harus melakukan reformasi. Artinya minimal kalau SIM itu ya dia mengalami lah proses ujian dan sebagainya. Diberikan. Ini kan belum apa-apa sudah dapat. Seperti orang punya KTP ini butuh skill gitu kan. Tadi untuk merefresh juga butuh rutinitas. Nah anggarannya dari mana kalau nggak dianggarkan kan tidak bisa juga. Jadi apa butuh anggaran, gitu loh. Baik, ya, terima kasih kepada Pak Wildan dan juga Pak Joko atas informasinya, dan kita harapkan bahwa adanya transformasi yang seperti Anda sampaikan tentunya untuk keselamatan masyarakat. Terima kasih Senior Investigator KNKT Ahmad Wildan dan juga Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara yang kedapatan masih membawa kendaraan pribadi saat bekerja di hari Rabu. Sanksi tersebut ini berupa penundaan bahkan pembatalan promosi jabatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menggunakan angkutan umum bus Transjakarta saat melaksanakan tugas dinas pada Rabu pagi. Ini merupakan pekan kedua kewajiban penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemprov Jakarta setiap hari Rabu. Pramono Anung mengatakan tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang kedapatan masih nekat membawa kendaraan di hari Rabu. Sanksi tersebut berupa penundaan bahkan pembatalan promosi jabatan. Pramono berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif berkurangnya kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Saya juga dari pagi memonitor di internal balai kota, semuanya tetap masih menggunakan
transportasi umum, bahkan hari ini kan akan ada pelantikan beberapa pejabat, mereka juga berangkat maupun pulang tetap menggunakan angkutan umum. Karena saya sudah sampaikan, kalau ada yang nggak menggunakan angkutan umum maka kita batalkan jabatan. Pemerintah Pemprov Jakarta mewajibkan para ASN bersuah foto saat menggunakan angkutan umum, baik berangkat maupun pulang pergi setiap hari Sabtu. Hal ini disambut baik oleh para ASN untuk mendukung kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung demi mengurangi polusi dan kemacetan. Pemerintah Provinsi Jakarta mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan seluruh aparatur sipir negara di lingkungan Pemprov Jakarta untuk menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu. Hal ini membuat salah satu ASN Pemprov Jakarta bernama Natasha Indraswari atau Tasya menggunakan moda Transjakarta dari kediamannya di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat menuju kantor Pemprov Jakarta. Tasya berangkat pada pukul 6 pagi agar bisa sampai ke kantor Pemprov Jakarta tepat pada pukul 7 pagi. Ia naik Transjakarta Koridor 1A dari Mangga Besar dan turun di halte Transjakarta Balai Kota. Saat berada di transportasi umum, Tasya harus bersuah foto, baik berangkat maupun pulang kerja. Foto itu kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme di perangkat daerah atau divisi masing-masing. Tasya mengaku mendukung kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung demi mengurangi polusi, kemacetan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kalau aku sebagai ASN sih mendukung ya, karena dengan adanya kebijakan ini juga bisa mendorong kita semua ASN yang biasanya naik transportasi pribadi itu untuk bergeser ke transportasi publik. Kalau menurut Mbak sendiri ada kendala apa sih saat naik transportasi umum? Kendala mungkin kalau misalnya rumahnya jauh ya, karena kan belum semua transportasi umum di Jakarta itu kan menjangkau titik-titik tertentu. Jadi kadang transitnya banyak, terus secara waktu juga lebih lama dibanding kalau naik kendaraan pribadi. Berbagai moda transportasi yang dapat digunakan ASN Pemprov Jakarta mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, KRL hingga angkutan kota. Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, dan pegawai dengan mobilitas tertentu. Dari Jakarta, Wenda Dederudi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral layanan WorldCoin dan World ID merekam retina mata warga. Kementerian Komunikasi dan Digital langsung membekukan izin operasional layanan ini. Sebuah ruko di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diserbu warga. Mereka rela antri demi mendapatkan koin yang bisa ditukar dengan uang dengan nominal mencapai Rp800.000. Nantinya uang ini bisa ditarik melalui dompet digital. Namun uang didapatkan tidak cuma-cuma. Warga harus rela scan retina matanya untuk direkam melalui aplikasi. Meski warga antusias, namun mereka tidak mengetahui kemana data mereka akan digunakan. WorldCoin itu sih aplikasi pencairan uang itu. Pencairan uang. Itu caranya gimana untuk? Kita mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Komdigi langsung membekukan sementara layanan WorldCoin dan World ID. Komdigi pun akan memanggil PT Terang Abadi untuk diperiksa lantaran perusahaan ini belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. WorldCoin adalah proyek yang dibuat oleh OpenAI dan resmi diluncurkan pada 24 Juli 2023. Indonesia menjadi salah satu tujuan proyek ini. Saat ini ada 29 cabang WorldCoin di seluruh Indonesia. Data pelanggan yang terkumpul akan menghasilkan identitas digital yang terhubung dengan berbagai aplikasi. Dugaan eksploitasi data pun mencuat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Adapun jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang atau meningkat 3,59 juta orang.
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Angka ini meningkat sekitar 83.000 orang dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,2 juta orang. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran absolut bertambah sekitar 80.000 orang. Penyebabnya karena jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapan. Adapun pada Februari 2025, jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang, sementara serapan tenaga kerja atau jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang. Jadi, untuk kondisi Februari 2025, ada tambahan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang dan juga ada tambahan orang yang bekerja sebesar 3,59 juta orang. Sementara yang belum mendapatkan pekerjaan 83.450.000 orang. Laporan BPS juga mencatat dalam setahun terakhir terdapat tambahan 3,59 juta orang yang masuk ke pasar kerja. 3 lapangan usaha dengan peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar yakni perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. PHK dari tahun ke tahun meningkat pesat. Terdapat 3 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak, yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sementara itu data juga menyebut ada 3 sektor yang juga mengalami PHK tinggi. PHK di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat untuk tahun 2022 ada 25.114 orang, sementara tahun 2023 sebanyak 64.855 orang. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 77.965 orang. Data tahun ini juga menyebut tahun 2025 hingga bulan April, gelombang PHK sudah terjadi sebanyak 24.036 orang. Sementara terdapat 3 provinsi yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025, yakni Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10.692 orang, sementara Jakarta sebanyak 4.649 dan Riau sebanyak 3.546. Sementara ada 3 sektor yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025, seperti sektor industri pengolahan sebanyak 16.801 orang, sementara sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.622 orang, dan pada sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 orang. Pemerintah memastikan pembentukan Satgas PHK telah memasuki tahap finalisasi. Nantinya selain menjadi solusi strategis untuk mengatasi PHK, Satgas PHK juga akan memiliki fungsi monitoring penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Pemerintah memastikan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK telah memasuki tahap finalisasi. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly mengusulkan agar Satgas PHK melibatkan lintas sektor kementerian dan lembaga, sehingga koordinasinya akan langsung di bawah Kementerian Koordinator Ekonomi. Meski demikian, pihaknya masih menunggu arahan Presiden Prabowo terkait wewenang lintas kementerian dan lembaga ini. Yasir Ly memastikan Satgas PHK ini akan menjadi solusi strategis untuk mengatasi PHK. Selain itu juga memiliki fungsi monitoring penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Dan kita berharap Satgas PHK ini lebih luas juga, tidak hanya bicara PHK tapi juga sampai menarik ke hulu, itu adalah terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Pembentukan Satgas PHK ini juga merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk melindungi para buruh di tengah masifnya gelombang PHK. Pemerintah terus berupaya untuk tetap memastikan para buruh tidak terkena PHK secara sepihak. Ratusan jemaah calon haji asal Jakarta Barat yang tergabung dalam kloter 20 Rabu pagi tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Jemaah calon haji kloter 20 JKG akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis pagi.
Pemirsa, tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, 442 jemaah calon haji kloter 20 Jakarta langsung masuk ke dalam aula gedung Asrama Haji Pondok Gede untuk menjalani pemeriksaan administrasi berupa pemeriksaan paspor, identitas diri, serta pemeriksaan surat panggilan masuk asrama dan tanda bukti pelunasan biaya ibadah haji. Selain itu, ratusan calon jamaah haji juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki kamar untuk beristirahat dan menunggu jadwal keberangkatan Kamis dini hari menuju Bandara Soekarno-Hatta. Jemaah calon haji akan diterbangkan ke Tanah Suci Kamis pagi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Petugas atau pendamping calon jamaah haji kloter 20 juga mencatat terdapat belasan jamaah calon haji dengan resiko tinggi yang akan mendapatkan perhatian dan pelayanan khusus dari petugas yang mendampingi. Pulang lagi, Pak. Oh, begitu? Iya. Jangan. Petugas pelindung jemaah mendeteksi kedatangan 30 warga negara Indonesia yang hendak berhaji dengan visa ziarah di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Para calon jemaah ini bahkan rela membayar 150 juta rupiah untuk bisa berhaji. Ke-30 warga negara Indonesia yang nekat menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah terdeteksi petugas pelindung jemaah di terminal kedatangan Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Padahal pemerintah Arab Saudi telah menutup akses ibadah haji pada 29 April lalu bagi yang tidak mengantongi visa resmi haji. Para calon jemaah tersebut mengaku berasal dari Madura. Visa ziarah memang masih bisa digunakan untuk masuk ke Arab Saudi, namun tidak untuk ke wilayah Mekah. Pihak keamanan Saudi terus melakukan razia ketat bagi jemaah calon haji. Para jemaah calon haji yang ketahuan tidak memiliki visa haji resmi akan diberikan sanksi tegas. Warga diimbau untuk tidak tergiur dengan janji manis oknum yang mengaku bisa membantu berhaji dengan visa yang ziarah. Temukan dengan sekitar 30-an orang warga negara Indonesia di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Tim Linjam yang memang kebetulan sedang bertugas di bandara coba mengajak ngobrol salah seorang dari mereka. Hasil dari obrolan itu, pertama mereka berasal dari Madura, kemudian tapi dengan satu orang ya kita nggak ngecek ke semuanya. Kemudian mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji. Dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya untuk haji. Mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji. Beberapa hari yang lalu juga KJRI mendapatkan informasi dari imigrasi Arab Saudi. Ada 50 orang warga negara Indonesia yang ditolak masuk ke Arab Saudi. Mereka menggunakan visa amil musimi atau pekerja musiman yang untuk bekerja selama musim haji nanti. Dan 50 itu di night entry dan langsung dikembalikan ke Indonesia dengan pesawat berikutnya.